Jadi dia bikin surat untuk nge-extend sampean, alasannya apa. Itu masih diterima sama imigrasi 3 bulan. Persoalannya sampean mau nggak. Makanya dia nggak mau. Kalau dia sampai hire orang lagi kan dia rugi gitu loh. Paham nggak sampean? Karena dia harus mengeluarkan uang hire. Padahal dia mau cuman pakai mau 3 bulan gitu loh. Ngerti nggak? Makanya di situ dia nyiasati. Sampean diurek-urek bolak-balik. Gue sek kiwa tengen sampean gak oleh. Intinya kan sebenarnya dia itu tidak menginginkan sampean pergi sampai 3 bulan ke depan di masa sampai dia benar-benar cabut. Jadi nggak butuh. nah ini gitu, sekali lagi saya bilang, aku tuh dimanfaatkan. Bukan, sampean bukan dimanfaatkan menurut saya. Dia sudah ketergantungan sama sampean. Bukan dimanfaatkan. Dia ketergantungan sama sampean. Lah digas ya sekarang aku gak ngerti karena tipikal sampean bukan ngurus duit. Nah anak-anak yang doyan sama duit ya gelem aku mbok extend 3 bulan, tapi aku ono bayaran 5.000 apa 6.000. Jadi sing 3 bulan berikutnya kan enak. Nek gak gelem ya wis gak ada masalah. Tapi kembali lagi, orang kalau sudah meminta sama berani-berani meminta sama majikan pasti kelakuannya kayak setan lagi, kayak iblis, gak karu-karuan. Karena kita berani-berani minta gaji gede sama dia. Biasanya kayak gitu karakternya. Jadi dia merasa sudah bisa membeli, lambene sak mengone kan kayak gitu loh, Mbak. Jadi pada prinsipnya sampean ini sudah menang. Kan sudah jelas bahwa dia mau relocation tapi waktunya nggak pas sampean selesai finish, tapi nunggu setelah 3 bulan baru dia relocation gitu loh. Nah di situ itu pun ya lucu Mas, dia kan aku nanya lah mem kenapa kok pindah itu dadaan, terus yuk pindah kemana, dia bilang Ciwo, dia bilang gitu, masih bilang Ci, tapi dia bilang udah mau pindah. Kalau pindah itu kan ya harus ada planning toh Mas itu. Lah dia itu nggak tahu nggak gini, Mbak. pindah setelah dia ngomong visa di extend. Nggak, sampean harus memahami itu urusan pribadinya majikan. Tapi sekarang banyak orang Hong Kong yang memang sudah kepingin pergi dari Hong Kong. Salah satunya adalah majikan sampean, gitu loh. Jadi sudah banyak, Mbak, nggak sedikit. Orang Hong Kong sudah mulai tidak nyaman dengan peraturan-peraturan baru, dengan hal-hal yang baru. Makanya sekali lagi kita fokus di urusan kita saja. Sampean sudah menang, jadi kalau sampean kebetel lo pingin metu atau semuanya tahanin aja. Sampean 6 tahun, 5 tahun kuat, 6 tahun kuat, masa beberapa hari aja nggak kuat. Jadi ya aku terus tak pikir Mas masa aku ngenteni 2 minggu harus kalah karo sing 6 tahun aku bertahan gitu. Jadi gitu. Dan nanti setelah 2 minggu segera setelah suratnya selesai sampean tunggu. Kalau long service tidak dia turunkan ya kan. Terus cuti juga tidak turunkan, kita langsung ke labor. Nggak apa-apa, sampai sudah dapat. Berarti gini Mas ya, jadi aku tuh kalau hitung-hitungan itu satu dari long service yang 6 tahun, terus tiket, terus sama gaji 1 bulan, maksudnya terakhir gaji, terus sama itu tahunan itu ya Mas ya. Iya, cuti tahunan sampean dapat karena sampean nggak cuti. Lah, tiket-tiket yang dulu, cuti-cuti yang dulu sudah dihitung apa belum semuanya? Udah dikasih. Yang cuti yang kedua itu udah diganti duit. Tiket sama tahunannya udah dibayar. Ya, berarti kan tinggal yang terakhir. Nah, tinggal yang terakhir aja. Intinya sampean nggawa duit akeh pindah ke majikan baru iki nggawa duit akeh untuk urusan ini karena sekali lagi majikan memang benar-benar mau relocation gitu loh. Jadi dia relocation ya orang Hong Kong ya aku bilang itu bukan orang Hong Kong sih, manusia itu semuanya ada yang cheating itu namanya licik. Iya, selalu ada yang licik. Makanya kita harus paham. Harus paham. Kita harus paham. Jadi dia licik. Jadi tidak ada urusan dengan apapun. Kalau dia 3 bulan lagi setelah sampean finish dia mau pindah, sebenarnya dia sangat tergantung sama sampean, tapi dia bingung ngakaline sampean iki piye arek iki sakjane. Nah, orang-orang yang kayak sampean ini yang notabene ini yang ibaratnya strong gitu loh, yang harus sebenarnya dicontoh sama teman-teman yang ada di luar sana itu yang tipikal kayak sampean ini. Jadi sampean mempertahankan. Tahan Mas, aku orangnya tahanan lah. Ibaratnya tahan tuh gini, aku ya Mas ikut majikan ini 6 tahun terus terang, makanku tuh nggak terjaga. Aku tuh semua itu cari sendiri, tapi aku nggak pernah komplain ke majikan karena aku merasa cuman makanan
kalau saya masih bisa beli ibarat nasi sama sayur aja saya bisa makan, kenapa saya harus cari masalah? Kalau itu bisa membuat saya lebih susah untuk bekerja, saya lebih baik diem. Dia kasih, saya nggak kasih, saya diem. Ikut pesta, orang makan, saya nggak dikasih, saya diem. Sampai temen ngomong ke dia, kenapa cicimu nggak dikasih makan? Dia bilang, ciciku udah ada makan sendiri. Padahal saya nggak ada makan, saya cuma diem. Ya mau gimana, majikan udah bilang gitu, saya juga nggak mau ngejelek-jelekin orang di depan teman-temannya, ya saya ngalah. Saya lebih baik apa adanya makan, nggak ada ya udah nggak makan, gitu. Nggak mau ngemis-ngemis ke majikan, memang aku dikasih makan, dilihat banyak orang, mempermalukan orang, nggak mau saya mas. Orang cuman makan kenapa harus dibikin pusing gitu. Itu 6 tahun saya pasti nggak pernah ngomong mem aku nggak ada duit beli makan, nggak pernah. Saya pasti nggak ada ya saya makan, nggak ada ya udah, selagi saya masih bisa kerja saya nggak permasalahin gitu. Ya, nggak pernah saya ini mas, makan itu nggak pernah dikasih. Makan bareng tuh selalu babi terus mas. Ya makanya jadi gini loh, jadi cari makan dewe. Ada prinsip gitu loh, ada beberapa prinsip-prinsip di mana bahwa prinsip itu tidak semua orang bisa tahan dengan prinsip itu. Tapi kan sampean punya prinsip kan, artinya ya saya nggak mau ribut, nggak mau apa, tapi sekali lagi aku nggak mau kakaucan sebenarnya mas. Ya. Karena orang sini kalau sekali kita dibikin kakaucan, dia semakin kalau kurasa makin ini membuat kita semakin berat. Karena orang sini nggak mau disenggol, nyenggol nggak apa-apa, tapi nggak mau disenggol. Orang sini tuh kan gitu. Tapi sekali lagi ada kondisi, ada suatu keadaan di mana ya kita nggak bisa ngalah. Tetapi ya kembali lagi ya, semuanya punya faktor ya kan. Ada yang saya harus ngalah karena saya ada impian, saya ada cita-cita, ada sesuatu hal yang ingin saya lakukan. Ada yang ya sudah nggak apa-apa, ada yang aku nggak terima, kan itu semuanya karakter. Dan kembali lagi, dimana kalau dilihat dari cara berbicara dan kita 28 menit berbicara, saya menilai bahwa tipikal sampean itu sebenarnya ya sudah yang baik-baik saja, yang enak-enak saja. Kita hidup nggak usah cari-cari yang susah, yang aneh-aneh gitu loh. Udah selesai ya sudah selesai, udah kelar ya kelar, aku nggak mau nambahkan. Intinya kan cuman begitu aja gitu loh mbak. Jadi nggak usah repot gitu loh mas. Jadi sekali lagi aku tuh orangnya nggak mau repot-repot. Nah kalau selagi kita masih bisa, kita jalani. Kalau kita nggak kuat ya pasti ada jalan yang lain. Itu aja. Siap. Intinya sampean sudah dari sekarang mulai bersiap-siap untuk cari majikan. Kalau sampean misalnya nggak mau pulang Indonesia atau masih terus, dan predikat finish itu cari majikan so simple. Ya orang-orang yang kayak sampean ini yang diuber-uber sama agensi-agensi. Nah, aku sih gak nguber. Wonge moro dhewe ya wis. Moro dhewe kan enak gitu loh. Jadi saya kan gak nyari kan. Cara wong kan kayak diparani lo enak daripada marah ya Mas ya. Enggak, maksudnya karena sekali lagi prinsip saya ketika saya dulu bekerja, saya diberikan prinsip namanya ureru, Mbak. Ureru itu bahasa Jepang, di mana prinsip itu disebut sebagai prinsip terjual. Jadi kita tidak menawarkan sesuatu atau kita tidak capek-capek harus nyodor-nyodorin. Tapi bagaimana kita punya kemampuan. Makanya salah satunya dalam buka konten, memberikan banyak informasi, melayani teman-teman yang tidak ngerti dan tidak paham, jalannya arahnya kemana. Dari situ kan Gusti Allah ndelok, oh aku ngesakno rek sandrus koyo ngono, waktune digawe ndomble ngecebret. Ya wis lah, tak wehane rezeki lah iki lah, kan kayak gitu toh. Gitu bener enggak, Mbak? Jadi seperti itu. Lagian Mas gini ya, ibarat kata gini lah. Aku tuh nih, kita kan jangan bikin nyusahin orang kalau kita nggak mau susah. Aku mah gitu Mas. Kalau kita wis bikin orang susah, pasti apapun yang kita lakukan ya semua serba susah. Karena membuat orang susah. Jeru. Gitu. Prinsip sampean jeru, Mbak. Prinsip sampean dalam. Saya baru dapat diskusi dan ngobrol sama orang itu yang prinsipnya dalam banget gitu loh. Karena rata-rata yang saya omong nggak seperti sampean punya prinsip yang kuat, punya karakter yang kuat. Makanya kan tidak menjadi persoalan akhirnya di 6 tahun itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat sampean, dan ini pembelajaran juga buat saya. Ini loh Mas, saya itu dari dulu ya kalau udah ada niat
pasti saya akan lakukan. Kejar. Dalam arti gini, saya bukan dalam arti dikejar ya Mas ya. Orang lek wis di niat, ya kudu dilakoni. Harus dilakoni. Lek orang nggak ada niat, ya nggak bakal kelakon. Istilahnya kayak gitu. Aku kerja pertama ke Singapura. Itu awalnya juga karena aku niatnya apa? Ya satu, cari nafkah. Aku punya anak, nggak dinafkahi suami. Inilah yang jadi motivasi saya. Aku kuat nggak kuat, aku bisa nggak bisa, ya tak jalanin sampai aku harus bisa finish. Itu aku satu kali kontrak 2 tahun itu ya cuman bisa finish sampai 1 majikan, tapi majikannya minta nambah lagi Mas, karena saya udah terlanjur calling visa di Hong Kong sini. Akhirnya saya nggak mau ngesel karena saya pikir kerja di Hong Kong lebih bisa dapat uang yang lebih, ya saya mau nggak mau udah diniatin ya nggak bisa ngensel yang di Hong Kong. Akhirnya saya tujuan ke sini ya udah dapat majikan, saya kuat nggak kuat ya harus sampai finish. Akhirnya ya saya nggak tahu kenapa akhirnya bisa nambah padahal majikan udah nggak kasih makan dari awal saya kerja ibarat kata. Tapi karena saya niatnya nggak mau bikin susah diri sendiri, ya nggak mau bikin susah orang lain, ya harus bisa finish. Mau 4 tahun ya harus 4 tahun, 6 tahun ya harus 6 tahun gitu Mas. Saya nggak mau ngebreak ataupun kalau di intermediate pasti saya punya kesalahan. Itu karena majikan juga nggak mau saya. Berarti itu bukan kemauan gitu loh dalam satu sisi gitu. Lah kalau kita niatnya harus finish ya finish gitu. Mau susah berat apa ya tak jalanin gitu wae. Orang tinggal selangkah kok gitu ya, corak kasar ya Mas. Iya. Kalau wis muni tambah berarti aku harus ada niat nih, harus finish nih. Jadi aku gitu, niatku. Meskipun banyak masalah, yang apa, ya wis lah, urip itu. Justru cari masalah. Aku ini kan buka konten ini kan nyari masalah toh. Nyari masalah untuk diselesaikan. Iya kan? Iya, benar. Saya lebih nyari masalah lagi, Mbak. Saya lebih nyari masalah lagi. Saya bukan menghadapi lagi masalah, tapi masalah itu tak cari-cari, bayangkan. Tapi kan untuk mencari solusi. Nah, ya kan membiarkan masalah itu berlarut-larut aja. Makanya ya, sampai sebenarnya kan kayak gitu, Mas. Sampai masalah wong-wonge dirungokno kan. Coba, kan enggak kurang kerjaan saya ya, masalah wong-wong tak goleki ya. Masalahku tapi Mas, setiap masalah orang kan juga lain-lain. Itu pun bisa jadi pengalaman buat kita loh. Nah, kalau orang pinter, cara berpikirnya kayak sampean. Ketika semakin banyak masalah yang bisa kita hadapi, semakin dihadapin, itu semakin banyak yang kita tahu. Kemampuan kita kan nambah. Itulah yang namanya hidup. Betul. Jadi seperti itu. Ya, begitulah ceritanya. Jadi sekali lagi sampean sudah menemukan jawabannya kan? Sudah ngerasa apa yang jadi haknya kita pasti kita dapat gitu ay. Yes, pokoknya saya tunggu ya. Kalau sampean memang mau cari majikan, saya punya gitu loh. Gitu. Tapi ini Mas, kalau aku cari majikan, aku tuh kan nggak bisa bahasa Kantonis, terus nggak pernah punya pengalaman jaga orang tua. Aku tuh jaganya pakai anak Mas. Bahasanya apa? Bahasa Inggris. Aku pakai bahasa Inggris. Kan ex Singapura Mas. Bisa lah nanti. Ini loh. Majikan ini juga pertama aku di Hong Kong loh Mas. Ya, sampai 6 tahun. Bisa. Iya. Rekor sampai 6 tahun itu sudah rekor yang cukup luar biasa. Bisa, kalau memang sampean mau nanti bisa kita bawa. Nggak ada jadi soal, nggak usah bingung cari majikan gitu aja. Tinggal oke Mas, aku jadi tolong golekno. Nah, kayak gitu berarti saya nyari beneran. Gampang lah kalau sebenarnya kan aku juga sebenarnya ya ketir-ketir sih Mas, dalam arti majikanku kok begini jahat sih. Aku loh cuma dikasih sebulan aja. Kenapa nggak dikasih 2 bulan jauh-jauh? Aku tuh bukan minta apa yang gak jadi hak saya gitu kan. Lah kalau majikan nggak mau, kenapa nggak ngomong sih dari 2 bulan sebelumnya gitu kan. Itu kan maksudnya menghargai kita juga gitu ya loh sudah, Mas. Orang sudah, dari majikan sebulan tuh nggak gampang. Saya bilang, ya sudah, sampean nggak perlu khawatir. Kan kita balikan prinsip sampean. Kalau sampean punya niat, itu pasti ada jalan. Udah gitu aja. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Kan seperti itu. Sampean sudah menjejakkan kaki sampean di Hong Kong. Iya Mas ya. Wong wis wani nyemplung nang kali. Sudah, sampean enggak usah khawatir. Kan masih ada saya, Mbak. Ayo. Masih ada saya yang tukang-tukang golek masalah kan kayak gitu tuh, ya kan? Wis lah sementara masalah rampung tuh Mas. Nah, makanya tenang.
slow, santai, selesai, oke. Aku itu loh Mas mau telepon ke Miss Yuni. Aku tuh takut gitu loh. Maksudnya kalau Miss Yuni itu kan ibaratnya semua orang kenal ya. Saya tuh takut nanti saya ini dikira kok gini-gini kalau telepon di ini kan gitu Mas. Aduh, ya udahlah aku tetap mesti telepon Mas Sandro wae, mau menawa oleh malahan gampang telepon juga gitu kan tak pikir ya angel. Sama, semuanya nggak ada masalah, sama Aduh. aja. Jadi beberapa kali memang kemarin aku kalau istri di rumah memang kadang-kadang aku udah komitmen kalau istri di rumah aku coba nggak ngangkatin telepon, tapi ya sudah, sekarang istri kan udah kerja ya, ya aku angkat ya segala sesuatu. Sebenarnya saya pingin ngangkatin itu semuanya sama Miss Yuni semuanya prinsipnya, karena memang kita ya satu komplotan kan, kita juga yang ngomporin untuk bikin YouTube, untuk bikin sosial Sama-sama media. inilah membantu Nah, itu kan memang masalah seseorang itu kan juga jadi menjadi berkahnya sih Mas ibaratnya. Nggak bisa ngebantu iya. materi, kalau kita bisa membantu pendapat atau solusi itu udah termasuk berkah. Makanya sampean bisa cari itu kan, makanya sampean bisa memahami nilai itu, makanya kita terus, bahkan akhirnya aku ngomporin dan dia juga keluar, sudah keluar, dia ada rumah singgah, itu kan sebuah prestasi ya, dalam artian kami merasa prestasi. Makanya kita juga dari sampean telepon, sampean ngomong sama aku itu sedikit banyak sampean juga membantu, karena ketika nanti angka di AdSense-ku juga naik, aku juga akan bikin kayak rumah singgah di mana di situ ada isinya YouTuber, di situ ada isinya yang mau video cooking, di situ ada podcast, di situ ada semua yang ngembangin teman-teman kemampuannya mau kemana, ada yang seperti apa, kita fasilitasi tempat, kita bikin pembelajaran, akhirnya suatu saat dia pulang ada bekal, ya dari hal-hal yang kecil kayak gini kan. Kenapa kemarin saya nggak lebih tinggi, nggak tinggi sekali dan semuanya, ya sekali lagi Miss Yuni nampanin nomor telepon itu bisa sampai 100. Lah saya kan punya kerja dapat uang itu udah rezeki. Enggak, sebenarnya rezeki itu kan berupa banyak hal gitu. Apapun bisa jadi dikatakan rezeki kan Mas. Nah, kayak gini aja sampean ibaratnya ngomong sampai aku, ya nggak ngerti sampean itu rezeki ini piye. Kita nggak akan tahu. Iya. Kan gitu Mas. Makanya kadang orang yang tidak mempunyai pemahaman dan nilai, maka yang terjadi ya kayak orang useless, nggak ada gunanya. Tapi bagi orang-orang yang paham dan tahu apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan itu adalah nilai, sebenarnya kan seperti itu sih Mbak. Makanya kembali lagi di mana bahwa kita itu nggak bisa mengukur segala sesuatu atas ukuran duit, ya kan, karena rezeki itu susah Mas kalau diukur semua pakai duit. Makanya ibaratnya gini, kita kalau semua diukur dengan duit, awake dhewe iki lho Mas, ibaratnya bantu wong mlaku iku kudu karepe oleh duit, kudu karepe oleh ijon. Itu jenenge nilai dari duit. Kalau kita niatnya ya iki aku kehilangan duit 1000 ibaratnya 100, tapi kan yo niatnya ikhlas, nggak ono ngerti rezeki lo sangkok 1100, tapi kita nggak pernah berharap. Kita nggak berharap kan ya nek wis rezeki ya teko luweh sangkok kuwi ngono lho. Saya berharap Mbak, saya berharap di Tuhan. Jadi yo sak paweh-pawehmu, sing penting aku nglakoni iki Gusti Allah. Kowe ngewehi ora, pokoke tak lakoni. Ya, kalau saya begitu. Ya, ibarat salat ya Mas ya. Salat yo kabeh wong iso salat. Tapi nggak tahu amal salat kita tuh nilainya lain-lain. Seperti itu halnya. Kalau saya bukan amalnya, tapi ketika kita sudah sholat, kita tuh sudah dikasih apa? Ketenangan, dikasih apa? Batinnya tenang, jiwanya tenang. Coba sama orang-orang yang nggak sering ibadah, mesti kalut, mesti galau, bingung. Tapi kalau kita ibadah ya yang rutinitas itu, makanya wong Jawa bilang kan sembahyang itu, menyembah sang yang. Sebenarnya sembahyang itu menyembah sang yang, karena dulu kita itu kan bukan awalnya Islam yang masuk duluan, makanya bilangnya nyembah karo sing gawe urip. Bahkan untuk Bali aja, Bali itu ibaratnya ya, dia kan nggak ada yang, Gusti Allah kan nggak pernah salah, tidak ada kesalahan. Cuman kadang-kadang kita memaknai apa di dalam hidup ini yang ilmunya nggak tekan gitu loh Mbak. Jadi pemaknaan terhadap kehidupan itu nggak semuanya orang bisa kayak sampean punya tingkat pemahaman yang luar biasa dalam gitu loh. Tapi
Ya begitulah manusia punya ukuran masing-masing. Iya, Nah, ibaratnya Mas, kalau orang makan aja punya ukuran kok porsinya segi makan berapa sendok aja bisa, satu orang bisa ada yang 2 sendok, satu orang aja bisa 3 sendok. Itu nah, ya ibarat simpel aja gitu. nah, Sama kekuatan manusianya nggak ada yang sama. Kuatnya sabare itu nggak ada yang bisa ngukur gitu. nah. Kecuali ya diri kita sendiri yang Lah, ngelakoni. begitu loh. Sampean sudah sangat paham untuk pembahasan hal-hal semacam itu. Jadi pada intinya tidak ada persoalan dengan majikannya sampean. Tidak ada masalah dengan majikannya sampean. Tinggal dikuat-kuat no. Kalau wis memang waya rezeki ini teko, ya pasti rezeki itu akan datang. Kan gitu aja Iya toh Mas. ceritanya. Intinya Makasih ya Mas ya, ya Allah wis siap. diganggu sampai ane leren ning kamar mandi lah saya apa tak telepon. Ya enggak karena ini Cuman udah ya aku posisinya tuh udah takutnya ya gimana ini majikan ini karepe piye gitu loh Mas. Oh alah iya. aku yang ngono. Ini posisinya udah ngadep kamera, udah standby, udah ngeditin Mhm. punyanya Miss Yuni, jadinya langsung tak angkat gitu aja. Oh, Oke, gitu aja Mbak makasih ya. ya Mas ya. Kontak-kontak Terima kasih loh semuanya. Mas Siap, udah dikasih ini masukan aman. nih. Aku malah sing ganggu. Aman, aman, aman. Sehat selalu pokoknya. Ya, ya Nggih. jenenge wong kan ya butuh wong liya toh Mas. Oh, itu wajib. Kita Wajib dihidupkan, Pak. hidupkan di dunia ini nggak sendiri. Nabi Adam aja dikai Iya. pasangan kok, ya kan? Lah Dikai nggih, makanya pasangan kan ya nggak ada supaya salahnya aku cari orang lain. iya, dikai pasangan, duwe keturunan. Nah, cumane sampean lagi gak duwe pasangan, ya muga-muga mariki kan oleh pasangan. Nggih, amin. Muga-muga. Oke. Malah kena jodoh sekalian. Oke, siap gitu aja Mbak E. Sehat selalu. Oke, Ya, matur. Assalamualaikum ya Mas. Matur suwun. Waalaikumsalam. Coba Bye-bye. bye. Menarik dan istimewa. Oke, itu aja dari saya. Sehat selalu dan bye bye.